Moms, beberapa waktu belakangan, Kemendikbudristek telah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran jarak jauh yang mungkin akan digantikan dengan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM. Hal ini tentunya membuat para tenaga pendidik atau guru senang karena dengan adanya kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM dapat membantu mengurangi dampak learning loss terhadap anak. Namun yang menjadi perbincangan adalah bagaimana jika guru atau tenaga pengajar dan anak belum mengikuti vaksinasi, bolehkah melakukan PTM terbatas? Yuk saksikan wawancaranya di video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya, juga subscribe YouTube Nakita Channel. Sekolah yang ada di level 1, 2, 3 dan tenaga pendidik yang sudah divaksin untuk wajib melayani pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Itu wajib, Mbak Sinta. Tetapi untuk guru dan tenaga pendidik itu tidak kalau dia ada di zona aman, belum divaksin pun didorong untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kuncinya kan kita protokol kesehatan itu, Mbak. Ya, menerapkan protokol kesehatan, dan yang satu yang harus diperhatikan tidak komorbid. Baik guru maupun peserta didik ataupun orang tua peserta didik tidak ada komorbid. Kalau beliau ada komorbid, kita rekomendasikan untuk belajar dari rumah. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengakses vaksin segera diberikan kepada tenaga pendidik. Namun sekali lagi ini kan merupakan Mbak, kebutuhan bangsa, ya. Sehat dan selamat ini menjadi kewajiban pemerintah yang harus diberikan kepada masyarakat. Jadi memang saya yakin kawan-kawan di pemerintah daerah sudah menyiapkan skala prioritas, dan tentunya pendidikan juga menjadi prioritas, kesehatan prioritas, semua prioritas. Tapi tentunya level Kementerian Pendidikan Kebudayaan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan vaksinasi kepada khususnya tenaga pendidik dan ke peserta didik di atas usia yang memang sudah diperbolehkan untuk divaksin. Meyakinkan orang tua, meyakinkan masyarakat, apalagi meyakinkan peserta didik memang tidak mudah. Itulah yang tadi saya sampaikan, perlu dibangun komunikasi yang baik. Mempersiapkan pembelajaran tatap muka itu tidak sebatas cukup kasih pengumuman aja ke orang tua, tidak. Tapi juga mensosialisasikan hal ini kepada orang tua. Menginformasikan dampak-dampak yang akan ditimbulkan, itu yang jauh lebih penting, Pak. Mbak, tidak hanya melarang, tapi juga sosialisasi yang secara masif, secara lebih jelas itu harus disampaikan. Butuh kolaborasi semua pihak, menyampaikan dampak-dampak ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan itu ke masyarakat. Ini yang perlu kita tekankan. Tentunya, Mbak, ini COVID sudah 1 tahun lebih ya kita jalani. Saya berharap kita semua sudah banyak belajar dari pandemi COVID. Ada upaya penting yang harus kita bekalkan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, bahwa menjaga imun, patuh, disiplin pada protokol kesehatan itu modal utama. Ini yang harus kita sosialisasikan terus-menerus kepada orang tua dan masyarakat. Itu menjadi modal utama. Imun itu mulai dari perilaku kesehatan, asupan gizi yang cukup, istirahat cukup, menjaga psikologi kita untuk tetap bahagia, itu imun. Itu adalah kekuatan kita untuk melawan pandemi COVID. Yang saya dapat informasi dari ahli-ahli yang tentunya kita juga banyak mendengar ya, Mbak, dari berbagai media. Vaksin ini merupakan satu upaya kita untuk meningkatkan imun juga, Mbak. Nah, artinya kita semua harus meyakinkan masyarakat. Jangan memaksakan. Kalau komorbid,
untuk berinteraksi secara bebas dan terbuka. Saya rasa kalau yang komorbid jangan hanya dilarang ke sekolah, Pak. Kalau bisa sebaiknya di rumah saja dahulu sampai kondisi aman betul, ya Mbak ya. Interaksi tidak di sekolah pun sebaiknya kita sampaikan kepada mereka yang memiliki komorbid untuk lebih ekstra hati-hati di pandemi COVID ini untuk berinteraksi dengan siapapun. Yang diperlukan komunikasi, Mbak, sosialisasi. Dan ini yang harus kita dorong kepada sekolah untuk berkomunikasi dengan orang tua sehingga orang tua siap dan tidak merasa terdiskriminasi, apalagi putra-putri didiknya. Itu dia Moms, jauh seputar anak-anak dan tenaga pengajar yang komorbid saat melakukan PTM terbatas. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Mekata Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.